Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan para alim ulama kita, yang kita muliakan orang tua kami yang senantiasa istiqamah untuk memakmurkan serta meramaikan Masjid Baitur Rahman. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, para pengurus Badan Kenaziran Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, serta adik-adik remaja dan anak-anak kami yang tersayang, yang dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita tahun baru. Tahun baru tahun berapa? 1448 44 swasta kali pula. Hari ini kita tahun baru tanpa disadari, ya. Maka tanamkan nilai-nilai kebanggaan di dalam pergantian tahun baru Islam dari 1443 menuju 1444. Bu, Ibu, Bu, saya nggak lama-lama kok, bentar aja tausiahnya. Tadi kita mulai, saya tadi berdiri duduk mulai di sini jam 9.15 ya. Insya Allah kita nggak lama, kita selesai jam 3.15. Tahan? Ya aku yang nggak tahan. Ya Bapak Ibu puas, Ustadz tewas. Kelamaan ya. Pokoknya siap kaji kita tahun baru Islam, biar sistematis nih. Ya, karena biasa mengajarkan ilmu pengetahuan di kampus sistematis. Pertama, sejarah ya. Sejarah hijrah. Ini agak ngantuk sedikit kita nih Pak. Kalau ada bicara sejarah, macam mendongeng awak. Tapi mau tak mau, kalau tak ku jelaskan sejarah ini, sejarah hijrahnya Nabi, ini generasi kita ini nggak akan tahu siapa orang-orang yang memiliki jasa besar atas hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Yathrib, ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Ya dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Kalau nggak dijelaskan sejarah ini, kita akan buta dengan sejarah Islam. Orang-orang yang punya andil di dalam memperjuangkan hijrah Nabi Muhammad. Bu, remaja-remaji kita ini sekarang itu lagi demam cheat ayam Fashion Week. Betul ya? Cheat ayam kan?
Iya kan? Masuk ke Medan. Tuh, di lapangan Merdeka. Lagi kemaruk-kemaruknya. Siapa yang fashion show? Anak-anak koci baru kelas 6 SD. Inilah su'ul khuluq yu'di. Inilah bencana akhlak yang buruk itu mempengaruhi. Padahal di Pulau Jawa sana, tapi sampai ke Sumatera. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kok bisa tahu? Ini gara-gara ini nih. Kita buang ya, jangan marah Ustaz nanti. Ya, gara-gara ini yang di Papua sana kita tahu, yang di Jakarta sana kita tahu, yang di Medan ini kita tahu. Gampang memviralkan seseorang. Jelas? Jelas? Fashion show tahu. Begitu ditanya, Pak, niat sholat maghrib, apa yang dibacanya? Coba sebutkan niat sholat maghrib. Dibacanya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa apa itu? Doa apa itu? Doa apa itu? Selesai makan. Itu efeknya kenapa? Karena nggak tahu cerita sejarah. Satu ya, dari sejarah dulu. Yang kedua, kajian sistematika kita. Dari sejarah, maka kita mengungkap makna hijrah yang hakikiyah. Hijrah hakikiyah itu apa? Baru yang terakhir kajian sistematikanya itu adalah hikmah dibalik hijrah. Jelas Bu? Ada 3 yang mau dibahas. 1 materi 1 jam. 3 materi berarti berapa jam? 1 jam. Gak tamat matematikanya ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak yang dirahmati oleh Allah. Sejarah. Ya. Tadi qari kita sudah membacakan surah Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya. Bahwa sejarah hijrah itu diawali dari proses Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah karena Nabi akan dibunuh oleh siapa? Pamannya sendiri. Kan sudah berkumpul 11 orang berencana membunuh Nabi Muhammad di dalam rumahnya di Kepung. Ini diceritakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Mereka sudah bersepakat kalau nanti Nabi Muhammad keluar dari pintu rumahnya, kita bunuh. Nah, saat itu Nabi Muhammad berada di dalam rumah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali disuruh tidur di tempat Nabi Muhammad biasa tertidur, memakai selimut Nabi Muhammad yang berwarna hijau dari Hadramaut, supaya dikira Nabi Muhammad itu tertidur di dalam rumah, padahal Nabi Muhammad tidak di sini.
diperintahkan oleh baginda Rasul. Tetapi orang kafir Quraisy sudah memegang senjata. Begitu Nabi Muhammad keluar rumah, mereka siap-siap akan membunuh baginda Rasulullah. Tapi Allah mengirimkan malaikat Jibril. Allah kirimkan malaikat Jibril saat itu untuk menuntun baginda Rasul supaya selamat dari kepungan dan taktik pembunuhan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Jibril menuntun Nabi Muhammad, ya Muhammad, keluar dari pintu rumah bagian belakang. Karena kalau bagian depan gampang tertangkap, udah berkumpul di situ. Enak lewat jalur belakang. Itu makanya ibu-ibu, kalau ada rencana bangun rumah kita itu jangan sampai gak ada pintu belakangnya. Kenapa? Kalau ada pintu belakang, awak enak Pak. Kalau datang nanti debt collector, matikan lampu, kunci pintu, pergi awak lewat belakang. Dikiranya pulang kampung. Kan ada untungnya Pak Sigit, iya kan? Ya bisalah sebulan pre dulu bayar utang. Maka Nabi Muhammad itu bapak-bapak keluarnya dari pintu rumah bagian belakang. Tapi ada juga di situ kaum kafir Quraisy menjaga pintu rumah bagian belakang. Jibril perintahkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, khudh hufnatan minal butoha. Diceritakan oleh Syekh Safiyur Rahman kembali. Ya Muhammad, ambillah segenggam pasir. Diambil oleh Nabi Muhammad. Udah? Wa akhadha hufnatan minal butuha thumma yadharuhu ala ru'usihim. Diambil segenggam pasir, dilemparkan di atas kepala, ditaburkan ke atas kepala kaum kafir Quraisy. Karena di dalam genggaman itu dibacakan surah Yasin ayat yang ke-9, Mbak. Anak-anak Ustaz, hafal surah Yasin ayat ke-9? Surah Yasin ayat ke-9. Surah Yasin hafal? Ibu hafal surah Yasin? Enggak hafal, masa enggak hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul azim. Hafal, Bu? Kalau itu hafal lah pula. Yasin 1 sampai 86. Ayat yang ke-9. Ingat, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini apa Ustaz? Lupa saya juga. Saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Pura-pura aku aja itu lupa, biar nyambung Ibu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun. Dibacakan segenggam pasir tadi, ditaburkan di atas kepala orang-orang kaum kafir Quraisy, fanamu jami'an, tertidur Pak semua. Ketika tertidur, disitulah kesempatan Nabi Muhammad lolos dari kepungan kafir Quraisy. Ada apa dengan surah Yasin ayat ke-9 itu rupanya? Waja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan di hadapan kafir Quraisy itu saddan. Saddan itu penutup, penghalang. Wa min khalfihim saddan, di belakang orang kafir juga penutup, penghalang. Fa'aghshaynahum, kami tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, mereka enggak nampak Nabi Muhammad lolos dari kepungan mereka.
Ini ayat hebat, tapi jangan dibawa untuk maksiat. Mungkin waktu ngaji tahun baru Hijriah lagi ngantuk, Bu. Ngantuknya di mana? Ini ayat dicobanya dipakainya saat berhenti di persimpangan jalan, nggak pakai helm, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, ada polisi. Mempan nggak ayat ini ku baca ya? Dibacanya 10 kali ayat itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Enggak cukup 10 kali, belum yakin, ditambahnya 20 kali lagi, 30 kali. Mudah-mudahan tak nampak nih Pak polisi itu. Santai dia lewat di depan, polisinya enggak nengok, begitu dekat, di stop. Loh Ustaz, dibilangnya sama saya, kok nggak mempan ayat itu ya Ustaz? Ya nggak mempan lah, orang yang baca pula nggak pakai helm, nggak pakai SIM, mana mempan Pak? Dibuat maksiat, mana bisa ayat untuk maksiat? Jelas-jelas awak melanggar, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK lagi coba. Begitu di persimpangan dibaca, jangankan 30 kali, 100 kali ayat ini dibaca di persimpangan jalan gak pakai helm, insya Allah tetap tertangkap, tetap kena tilang, gak ngaruh. Ada lagi doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan begitu dibakar di tengah-tengah api itu tidak membakar diri Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim punya doa. Apa doanya? Ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Wahai api, kata Nabi Ibrahim, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan terhadap diriku. Apakah Nabi Ibrahim alaihi salam tewas terbakar? Enggak. Selamat, justru malah kedinginan di tengah-tengah api. Kenapa? Karena baca doa ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Betul, Bu? Bu. Dengan toh. Baru 5 menit lagi, Bu. Jangan dicoba ayat ini di rumah. Kurang kerjaan. Dihidupkannya kompor gas. Mau ku tes dulu nih. Betul nggak yang dibilang Ustadz tuh? Dibacakannya doa. Ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan diriku. Ditaruhnya telunjuknya ke api kompor gas itu. Alhamdulillah mateng telunjuknya, Bu. Mateng. Gak mempan. Kenapa? Yang baca siapa? Kalau yang baca Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, alim ulama, makbul. Pertanyaannya kita. Di situ dia. Itu terkadang yang membuat doa itu gak makbul. Kenapa? Yang baca siapa? Belum tentu. Karena yang baca Nabi Muhammad begitu dilemparkannya di hadapan orang kaum kafir Quraisy, insya Allah makbul. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad keluar dari kepungan kaum kafir Quraisy, Nabi menuju kota Madinah, tapi tidak dari jalan umum biasanya. Biasanya dari Mekah ke Madinah itu dari jalur utara, Pak. Barat, timur, utara,
Habis utara selatan lah, mana lagi? Iya kan? Barat, timur, selatan, sana, sini, terus dapatan arah mata anginnya kalau gitu. Ya. Nabi tidak dari arah utara, tapi dari selatan. Berarti kan berbanding terbalik. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad dari utara, pasti orang-orang kafir Quraisy begitu sadar langsung mengejar ke utara. Betul? Tapi Nabi dari jalur selatan itu melalui Yaman. Itu taktiknya itu, supaya jangan ketangkap. Makanya Nabi bersembunyi dulu Pak, 3 hari 3 malam di sebuah goa. Apa nama goanya? Goa? Iya, Goa Hira. Itu goa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Tapi bukan Goa Hira, tapi namanya Goa Sur. Goa apa? Sur. Goa tempat Nabi bersembunyi ketika hijrah namanya Goa Sur. Goa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama namanya Goa yang banyak hantunya namanya Goa Hantu. Ya kan? Di situ Nabi Muhammad bersembunyi. Tapi ya berdua ya sama Abu Bakar ya Pak ya, Bu ya, berdua sama Abu Bakar itu. Sebelum Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar selaku sahabat Nabi masuk ke dalam gua. Tunggu ya Rasulullah, biar ku bersihkan dulu ini pintu dan ku cek di dalam gua ini aman atau tidak. Hebatnya Abu Bakar tuh di situ. Dibersihkan Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad. Ya Rasul, kata Abu Bakar, sudah aman gua Sur ini. Begitu masuk ke Gua Sur, Nabi Muhammad saking lelahnya tertidur di atas pangkuan kepalanya, tertidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Tertidur di situ. Abu Bakar tak berani membangunkan Rasulullah, Pak. 3 hari 3 malam di Gua Sur. Pada malam pertama, Syekh Safiyur Rahman kembali menceritakan, kakinya Abu Bakar disengat kalajengking, digigit kalajengking. Kesakitan Abu Bakar, tapi nggak berani ngomong, nggak berani bicara, dan tidak berani membangunkan baginda Nabi Muhammad yang tertidur dalam pangkuannya. Lama kelamaan sangkinkan menahankan rasa sakitnya ibu-ibu, sampai menangis Abu Bakar. Saqatat ad-dumu ala wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh air matanya Abu Bakar ke pipinya Rasul. Tiba-tiba Rasul terbangun langsung. Man ladzi hadath bika ya Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakiku disengat kalajengking ya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Begitu terbangun Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dibacakannya doa. Kemudian Rasul meludahi dengan bacaan doa itu bagian kakinya Abu Bakar yang tersengat kalajengking. Saat itu denyutnya, sakitnya hilang seketika. Ya Bu, mau dicoba nggak kira-kira? Kalau ada yang digigit kucing, digigit ular, dipatok ayam, luka. Udah, coba bacakan doa Al-Fatihah, ludahi bagian yang digigit, yang dicakar tadi. Insya Allah makin titanus. Makin titanus.
Kok nggak sembuh Ustaz? Iya, ludah kita bercampur dengan bakteri kuman. Jadi ludah Rasul kayak mana Ustaz? Udah kita paham-paham aja, namanya baginda Rasul pula. Apalagi yang tak diizinkan Allah. Iya kan? Itunya dia. Namanya orang istimewa. Bahkan ludahnya saja bisa menghentikan denyutnya dari sengatan kalajengking di kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah dan dijadikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut baginda Rasul bersembunyi karena kafir Quraisy, Pak, begitu hijrah Nabi Muhammad itu masih berkeliaran mencari Nabi. Mereka belum menyerah. Nabi nggak bawa bekal makanan, Nabi nggak bawa bekal minuman, nggak sempat. Jadi apakah Nabi Muhammad nggak makan selama di Gua Sur? Makan. Apakah Nabi nggak minum? Minum. Jadi makanan yang dari mana dimakan oleh baginda Rasul? Ini siapa nama anak dari Abu Bakar? Bu, anak Ustaz, siapa nama anak Abu Bakar? Yang tahu Ustaz kasih hadiah ongkos naik haji. Ibu-ibu yang tahu nama anaknya Abu Bakar, saya kasih hadiah ongkos naik haji dari Jalan Gaharu sampai Bandara Kuala Namu tok. Dari Kuala Namu ke Jeddah biaya sendiri. Nama anaknya Abu Bakar itu adalah Asma binti Abu Bakar. Siapa, Bu? Apa kaitannya Asma binti Abu Bakar dengan hijrahnya Rasul? Anak gadis, belum nikah. Dialah yang mengantar makanan ayahnya Abu Bakar dengan baginda Rasul ke Gua Sur. Bu, udah ada yang hajah. Bapak udah ada yang haji, Pak, yang pernah berkunjung ke Gua Sur. Udah pernah? Gua Sur sekarang bukan Gua Sur seperti dahulu. Kalau Gua Sur sekarang, coba googling, cari searching di internet Gua Sur, udah ada tangga, Pak, naik ke sana. Dulu Gua Sur itu bukit terjal, bukit tajam, bukit tinggi. Itu yang dinaiki oleh Abu Bakar dan baginda Rasul, yang ngantarkan makanan anak gadis. Anak gadis panjat tebing, gak pakai pengaman, gak pakai tali. Kalau mati Asma binti Abu Bakar, Rasul pun meninggal. Kenapa? Gak makan selama di Gua Sur. Asma yang bawa, Pak. Anaknya Abu Bakar, dia naik tebing tinggi, curam, tajam, terjal untuk mengantar makanan itu kepada baginda Rasul. Hebat betul anak gadis ini, ya. Hebat nggak kira-kira, Pak? Hebat, Bu? Anak gadis sekarang kira-kira mau nggak seperti itu, Bu? Enggak, jujur kali enggak, katanya pula. Ya. Itulah Asma binti Abu Bakar. Berarti dia punya perjuangan. Perjuangan hebat. Itu makannya, minum Nabi Muhammad dari siapa? Pembantunya Abu Bakar, namanya Amir bin Fukhairah. Ini nama-nama yang saya sebutkan inilah yang berjuang menyelamatkan baginda Rasul ketika hijrah. Amir bin Fukhairah itu punya kambing, Pak. Dia tiap sore mengembalakan kambingnya itu di dekat Gua Sur
kemudian susu kambing itu diperas langsung untuk minumnya baginda Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus menghapus jejak kakinya Asma binti Abu Bakar biar jangan ketahuan. Taktik lagi-lagi, ya. Nah, disitulah bahwa baginda Nabi Muhammad dibantu dengan orang-orang hebat yang bawakan makanan Asma binti Abu Bakar, yang membawa minuman namanya Amir bin Fukhairah. Penunjuk jalan Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah namanya Uraiqid Al-Laythi. Siapa namanya? Siapa namanya? Payah kali namanya Ustaz. Uraiqid Al-Laythi. Coba kita ulang, Bu. Yang mengantarkan minuman Nabi Muhammad dan Abu Bakar namanya siapa? Siapa namanya?